Juventus dikabarkan siap ikut meramaikan perburuan jasa striker bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane, di bursa transfer musim panas 2021. Dengan begitu, Juventus siap mengikuti para pesaingnya, termasuk duo klub asal Manchester. Juventus juga masuk daftar klub yang diminati Harry Kane. Juventus jadi klub terbaru yang menunjukkan minat tersebut. Sebelumnya, sudah ada beberapa klub elit Eropa yang diketahui menaruh minat pada striker asal Inggris itu. Di antaranya adalah Manchester City, Manchester United, dan Chelsea. Demi memenangkan jasa Kane, Juventus pun mempersiapkan penawaran menarik. Juventus dikabarkan siap menyamai gaji Kane saat ini di Tottenham. Peluang Juventus mendapatkan jasa Kane pun dinilai sangat besar, sebab Tottenham Hotspur terlihat lebih mungkin menjual Kane pada klub pesaing dari luar daripada pada rivalnya di domestik. Melihat banyaknya klub yang meminati Kane sejatinya bukan hal yang mengherankan, sebab Kane memang telah membuktikan diri mampu menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Hal ini bisa terlihat dari catatan golnya di setiap musim. Pada musim 2020 dan 2021 sendiri, striker berusia 27 tahun ini mencatatkan 33 gol dan membuat 17 assist dalam 49 pertandingan di semua kompetisi bersama Tottenham. Penampilan gemilangnya membawa Kane menyabet trofi sepatu emas Liga Inggris 2020 dan 2021. Sayangnya, kiprah manisnya tetap saja belum bisa membawa Tottenham juara. Kane sendiri saat ini sedang bertugas di Piala Eropa 2020 bersama timnas Inggris. Dia dikabarkan tak akan membuat keputusan tentang masa depannya sampai turnamen rampung. Penyebab pemain Inter Milan, Christian Eriksen, mengalami kolaps saat pentas di Euro 2020 bersama timnas Denmark pada Minggu 13 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat akhirnya diketahui. Christian Eriksen pingsan sesaat sebelum turun minum dalam pertandingan pembuka timnas Denmark di ajang Euro 2020 melawan Finlandia. Dia jatuh begitu saja tanpa kontak dari pemain lawan. Kini kondisi ex-pemain Tottenham Hotspur itu sudah membaik. Christian Eriksen bahkan disebut telah berkomunikasi dengan rekan setimnya di timnas Denmark maupun Inter Milan. Hanya saja, dokter tim Denmark Morten Boysen memastikan Christian Eriksen kolaps lantaran serangan jantung. Kami melakukan resusitasi jantung. Itu adalah serangan jantung, kata Boysen mengutip situs BBC. Seberapa dekat kami kehilangan dia, saya tidak tahu, tapi kami mendapatkannya kembali setelah 1 kali defibrilasi. Jadi, itu cukup cepat, lanjutnya. Dokter tim Denmark, Morten Boysen, turut memastikan kondisi fisik Christian Eriksen sebelum pertandingan kontra Finlandia di Euro 2020 sangat baik. Sebelumnya, dokter tim Inter Milan juga memastikan Christian Eriksen tidak punya kendala fisik, apalagi jantung. Pemeriksaan yang dilakukan selama ini terlihat baik-baik saja. Kami tidak memiliki penjelasan mengapa hal itu terjadi, Boysen menuturkan. Beberapa sumber mengatakan lantaran masalah jantung ini, Christian Eriksen bakal mendapat masukan dari dokter untuk pensiun dari sepak bola. Bintang Manchester City, Kevin De Bruyne, kembali terpilih sebagai pemain terbaik versi PFA. Sukses ini membuat De Bruyne menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Pemain top Belgia itu mengalahkan rekan-rekan setimnya seperti Phil Foden, Ilkay Gundogan, dan Ruben Dias yang masuk dalam daftar 6 finalis bersama Harry Kane dari Tottenham Hotspur dan Bruno Fernandes dari Manchester United. De Bruyne
tampil memukau untuk membantu City memenangi gelar juara Premier League ketiga dalam 4 tahun dan Piala Liga. Sebanyak 7 gol dan 14 assist menandai kontribusi De Bruyne di kompetisi domestik musim 2020 dan 2021. Gelar pemain terbaik PFA ini merupakan yang kedua dalam karir Kevin De Bruyne setelah 2020. Pesepak bola berusia 29 tahun ini menjadi pemain pertama yang mempertahankan gelar prestisius ini sejak Ronaldo pada 2007 dan 2008 dalam kostum Manchester United. Anda ingin memenangi seluruh trofi dengan tim dan kemudian sudah jelas jika Anda memenangi sebuah trofi seperti ini. Ini mungkin yang terpenting seperti trofi individu di Liga, ungkap De Bruyne. Dengan dipilih oleh pesaing Anda sendiri yang bersaing dengan Anda di setiap pertandingan, ini berarti besar. Mereka adalah orang-orang yang menurut pandanganku paling tahu tentang permainan ini dan mereka mencoba mencapai level terbaiknya. Sementara itu, Phil Foden merebut penghargaan pemain muda terbaik PFA. Foden yang berusia 21 tahun tampil sensasional dengan torehan 13 gol dan 7 assist untuk Manchester City di ajang domestik musim lalu. Ada beberapa pemain hebat di masa lalu yang telah memenanginya dan aku merasa sangat beruntung karena ada banyak pemain muda yang hebat-hebat di tahun ini. Aku sangat gembira dan ini adalah momen yang spesial, sahut Foden. Simone Inzaghi telah resmi menjadi pelatih Inter Milan pada Kamis 3 Juni 2021. Tugas berat menanti adik dari Filippo Inzaghi itu. Inzaghi beberapa pekan lalu telah menyatakan pergi dari Lazio, selaku klub yang ditangani sejak 2016. Pria kelahiran Piacenza itu kemudian bergabung dengan Inter dan diikat kontrak 2 tahun. Tugas Inzaghi di musim pertama bersama Inter tidak bakal mudah. Dia bakal dituntut untuk bisa membawa Nerazzurri mempertahankan gelar Scudetto yang diraih saat era Antonio Conte. Ada pula rumor yang menyebutkan bahwa pemain Inter bakal angkat kaki setelah Conte tak lanjut. Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, dan Lautaro Martinez Santer bisa meninggalkan Inter di musim panas tahun ini. Alasannya bukan sekedar ketiga pemain itu banyak peminat, tapi Inter dalam posisi butuh uang dan menjual pemain jadi salah satu cara termudah. Lukaku memang sudah menyatakan secara tegas bertahan di Inter karena sudah berdiskusi dengan Inzaghi. Satu hal yang belum bisa dipastikan apakah Inter bisa menahan godaan uang dengan jumlah besar dari klub seperti Chelsea. Hakimi juga masuk dalam radar klub-klub kaya raya Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munchen dikabarkan tertarik. Lautaro Martinez, salah satu pemain yang sejak musim lalu tidak sepi peminat. Pria asal Argentina tersebut sudah sering dikaitkan dengan Barcelona dan kini Liverpool juga coba untuk menggoda. Andai tidak melepas pemain-pemain top yang bisa menghasilkan banyak uang, Inzaghi kemungkinan tidak diberi keleluasaan untuk request pemain. Hal itu juga menjadi salah satu alasan Conte mundur karena Inter tidak sanggup untuk menambah kekuatan. Penunjukan Inzaghi ini sekaligus menutup rumor yang menyebutkan ada beberapa nama kandidat yang siap menggantikan peran Antonio Conte di Inter. Seperti yang diketahui, Conte telah resmi berpisah beberapa waktu lalu usai tidak lagi sepaham dengan pihak manajemen klub. Sementara itu, Inter menyambut gembira kedatangan Inzaghi di dalam timnya.
Kata-kata sambutan ini disampaikan pada Kamis 3 Juni 2021. Inter Milan ingin mengucapkan selamat datang kepada Simone Inzaghi. Ia akan menjadi pelatih utama yang baru, tulis pernyataan resmi klub. Namun Inzaghi hanya mendapat jangka waktu yang pendek dalam kontraknya. Pelatih asli Italia ini hanya dikontrak 2 tahun saja di Nerazzurri. Keputusan Inter memilih Inzaghi ini didasari atas pengalaman yang cukup matang di liga lokal Italia. Sebelumnya, ia memang sudah 4 musim melatih Lazio. Selama di sana, Inzaghi membantu Lazio meraih 3 gelar dan mampu membawa timnya kembali ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Tak hanya itu, pelatih 45 tahun ini juga sukses mengantarkan Lazio melaju ke babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kali sejak 2001 lalu.